Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. Pendekar lingkungan. Dulu ketika Bu Gracia masih kecil, Bu Gracia masih mengalami apa yang disebut berteman dengan alam. Bu Gracia bersama dengan teman-teman sering bersepeda bersama, pergi ke sawah atau sungai, dan menikmati udara yang saat itu masih sejuk sekali. Burung-burung berkicauan, sepanjang mata memandang terhampar pemandangan yang indah. Angin berhembus sepoi, menyapu ilalang, menimbulkan suara yang menenteramkan hati. Kami biasa bermain di sungai yang jernih dan berlari di hamparan rumput yang hijau. Cobalah menutup mata dan membayangkan rasanya. Pernahkah kalian merasakan hal yang sama? Generasi sekarang menghabiskan waktu untuk bermain di rumah, bermain PlayStation atau smartphone. Kalau berjalan-jalan, paling sering ke mall, pusat-pusat perbelanjaan atau taman hiburan. Benar kan? Semua ini dampak perkembangan zaman. Zaman sudah berubah. Lahan untuk bermain anak-anak tergusur oleh real estate, mall, dan bangunan-bangunan tinggi. Akibatnya, anak-anak pun terpaksa bermain di rumah. Ya, apalagi kalau bukan bermain PlayStation atau smartphone tadi. Akibat dari tren ini adalah kurang dekatnya anak-anak dengan alam. Karena tidak dekat, jadi tidak cinta. Karena tidak cinta, jadi tidak menjaga. Gracia sangat sedih kalau pergi ke sungai tempat bermain dulu dengan teman-teman. Tepian sungai yang dulu dari tanah dan batu-batu kali, kini diplester menjadi semen dan berubah fungsi menjadi talut. Airnya coklat dan bau. Sampah mengapung di sana-sini. Ini semua karena kecintaan terhadap alam telah memudar. Di tengah keadaan yang demikian, masih ada juga anak-anak yang mencintai alam. Contohnya dua teman kalian di cerita berikut ini. Mari kita dengarkan kisah dan cerita mereka. Halo Han, sapa Jody segera setelah ia turun dari mobil. Jody, kamu sudah sampai? Kata Han sambil tersenyum. Ia sedang menabur aking, beras sisa yang dikeringkan untuk memberi makan ayam. Ayam-ayam besar dan kecil datang berciap-ciap dan berkotek-kotek mengelilinginya. Aku mau dong memberi makan ayam, pinta Jody. Kamu mau? Nih akingnya, kata Han sambil memberikan kaleng berisi aking itu kepada Jody. Jody senang sekali. Ia menaburkan aking sambil berjalan kian kemari. Ayam-ayam itu pun berlarian mengikutinya. Jangan banyak-banyak. Aking itu masih buat makan ayam sore nanti. Gak apa-apa dong. Bagus kan kalau sekali-sekali mereka makan yang banyak, jawab Jody. Aduh, bukan begitu. Aking itu kan membuatnya butuh waktu. Jadi kita tidak boleh boros-boros, kata Han menjelaskan. Biarin jawab Jody sambil terus memberi makan ayam-ayam tadi. Sudah dibilangin kok bandel ya, seru Han sambil mengejar Jody. Jody pun berlari terus menaburkan aking. Akibatnya ayam-ayam itu ikut berlarian mengikutinya. Maka terjadilah Jody, Han, dan ayam-ayam saling berkejar-kejaran. Dan mereka berdua tertawa bersama. Ayah Jody dan paman Johnny, ayah Han, menggeleng-gelengkan kepala mereka melihat ulah mereka. Ya, ayah Jody tinggal di kota, paman Johnny, ayah Han tinggal di desa. Han dan Jody, mereka berdua baru bertemu ketika liburan seperti ini. Senangnya, kata Jody merentangkan tangannya selebar-lebarnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Mereka berdua tengah berjalan di pematang sawah. Aku heran, kata Han penasaran. Bukannya di kota katanya lebih enak. Banyak pusat perbelanjaan yang besar. Ada komputer, internet, dan masih banyak hal lain yang tidak ada di desa. Memang sih, tapi asap kendaraannya itu loh bikin nafas sesak. Udara tidak sesegar di desa, jawab Jody. Mereka melompati batu-batu untuk menyeberangi sungai. Air sungai itu masih sangat jernih. Jody bahkan dapat melihat sampai ke dasarnya. Wah, jernihnya. Pasti ada ikannya nih. Ia pun melepas sandal, membiarkan kakinya terendam semata kaki. Ia melangkah ke tempat yang lebih dalam. Siapa tahu ia bisa menemukan ikan. Hati-hati, batunya licin loh, seru Han sambil melepaskan sandalnya juga dan menyusul Jody. Nah, tiba-tiba
Jody berteriak dan ia terjatuh. Celana jeansnya basah oleh air sungai. Han segera menarik tangannya dan membantunya berdiri. Tuh kan, udah dibilang kalau batu-batu licin, kata Han. Bukan, aku jatuh bukan karena batunya licin. Kakiku mengenai sesuatu yang dingin dan licin. Apa mungkin itu ular? Kata Jody. Dengan suara bergetar, ia menunjuk ke suatu tempat yang mengapung. Oh, bukan, kata Han tersenyum. Itu cuma ikan mati saja kok. Oh, Han, kamu tidak merasa ada sesuatu yang aneh? Mereka melihat ke sekeliling sungai itu. Mereka menemukan beberapa ikan mati yang lain. Ada 3, 4, 5. Wah, kamu benar, ada sesuatu yang aneh di sini, kata Han sambil mengerutkan kening. Tidak biasanya begitu banyak ikan yang mati. Ayo kita cari tahu penyebabnya, ajak Jody. Ayo. Mereka menelusuri sungai berlawanan dengan arah sungai itu. Mereka menemukan lebih banyak lagi ikan yang mati. Mereka terus menelusuri sungai sampai mereka menemukan sesuatu. Han, lihat itu, seru Jody. Pasti ini menyebabkan ikan-ikan itu mati. Mereka menemukan kaleng-kaleng oli bekas yang rupanya dibuang ke sungai. Oli bekas yang hitam itu mengapung di permukaan air, menimbulkan rona pelangi. Terlihat seekor ikan yang terjebak di oli menggelepar meregang nyawanya. Siapa yang melakukan ini, Han? Kata Jody. Membuang oli bekas ke sungai, benar-benar keterlaluan. Apa dia tidak tahu kalau tindakannya akan merusak alam? Aku juga tidak tahu. Tapi tidak jauh dari sini ada bengkel Bang Darso. Menurutku, besar kemungkinan oli bekas ini berasal dari sana, kata Han serius. Han membantu Jody menaiki tepian sungai yang cukup terjal. Betul, ternyata di atas sungai itu ada jalan utama desa itu. Tidak begitu jauh dari sana ada bengkel Bang Darso. Bengkel itu tidak terlalu besar dan didirikan dari kayu. Bang Darso tengah berlutut di samping sebuah motor. Rupanya ia sedang memperbaiki rantai sepeda motor itu. Mereka menghampiri Bang Darso. Bang Darso, panggil Han. Han. Ada apa, Han? Jawab Bang Darso sambil bangkit berdiri. Tubuhnya tinggi besar. Rambut panjangnya terikat ke belakang ke punggungnya. Dengan dagu yang berewokan. Sekalipun ia tersenyum, bagi Jody ia tidak terlihat menyenangkan. Kamu bersama siapa? Tanyanya ketika ia melihat Jody bersama Han. Oh, ini Jody, sepupuku dari kota, kata Han memperkenalkan. Kenalkan, Bang Darso, kata Bang Darso menyeringai sambil mengulurkan tangannya yang belepotan oli kepada Jody. Jody, kata Jody sambil tersenyum kecut, terpaksa menerima uluran tangan Bang Darso. Ada perlu apa kamu kemari, Han? Tanya Bang Darso. Kami ingin bertanya sesuatu kepadamu, Abang, kata Han memulai pembicaraan. Kami menemukan kaleng-kaleng bekas oli di sungai. Oli bekas itu mencemari air sungai dan menyebabkan ikan-ikan mati, kata Jody. Rupanya ia sudah tidak sabar dan ingin to the point saja. Hahaha, Bang Darso tertawa seolah-olah ada sesuatu yang lucu. Han dan Jody cuma berpandangan heran. Apa maksud kalian? Aku yang membuang oli bekas itu ke sungai, katanya sambil tertawa. Tapi, kata Han, sudahlah, kalian ini anak kecil tahu apa. Jangan menuduh sembarangan kalau kalian tidak punya bukti, katanya tersenyum sinis. Maaf, abang mau kerja, lain kali saja kalian datang lagi. Diusir dengan halus seperti itu, mereka berdua terpaksa pulang dengan hati jengkel. Han, aku yakin kalau dia pelakunya, kata Jody kesal. Aku juga curiga padanya. Tapi dia benar, kita tidak punya bukti. Tiba-tiba sebuah ide melintas di kepala Jody, membuat langkahnya berhenti. Bukti, katanya sambil tersenyum. Maksudmu? Ya, kita akan menemukan bukti, seru Jody melompat kegirangan. Ayo Han, kita harus cepat. Tunggu dong, ceritakan apa maksudmu. Keesokan harinya, selamat pagi Bang Darso, sapa mereka bersamaan, mengagetkan Bang Darso. Kopi di dalam gelasnya sampai tumpah sedikit ke lantai bengkelnya. Kalian lagi, kata Bang Darso tersenyum kecut. Ia sedang sibuk hari ini. Kuharap kalian tidak datang untuk menggangguku. Oh tidak, kata Han sambil menyerahkan sebuah foto Polaroid pada Bang Darso. Kemarin kami mengambil sebuah foto.
Kami cuma ingin abang melihatnya saja. Fotonya bagus. Oh ya? Foto apa? Tanya Bang Darso sambil menghirup kopi. Abang lihat aja sendiri. Begitu Bang Darso melihat foto itu, kopi di mulutnya tersembur keluar. Wajahnya pucat pasi. Foto apa yang dilihatnya ya? Oh, ternyata foto itu adalah foto dirinya yang sedang menuangkan oli bekas ke sungai. Ternyata dengan berbekal kamera Polaroid milik ayah Jody, mereka mengendap-endap seperti pasukan khusus di antara semak-semak di seberang sungai dan mengambil foto saat Bang Darso membuang oli bekas dari bengkelnya ke sungai. Ini, kata Bang Darso tergagap. Betul, kata Han. Ini adalah bukti kalau Bang Darso telah mencemari sungai hutan di desa kami. Itu baru salah satunya. Kami masih punya banyak. Asal abang tahu saja, perbuatan abang itu melanggar hukum. Kami tinggal menyerahkan foto-foto itu kepada Bapak Kepala Desa dan... Baiklah, baik. Aku memang melakukannya. Tolong jangan laporkan abang ke Bapak Kepala Desa. Apa yang kalian inginkan? Sederhana saja kok. Kami cuma ingin abang mengambil semua kaleng-kaleng yang telah abang buang dan berjanji untuk tidak pernah melakukannya lagi. Baik, abang mau. Abang berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tapi oli bekas sebanyak ini mau diapakan? Tanya Bang Darso. Gampang kok, tanya Han. Dijual aja. Dijual? Tanya Bang Darso bingung. Memang ada yang mau beli oli bekas? Oh, tentu ada. Mereka ini dinamakan pengepul atau agen oli bekas. Mereka kemudian akan mengirimkan oli bekas kembali ke pabrik untuk didaur ulang. Percaya atau tidak, 60% total produksi oli adalah hasil daur ulang oli bekas. Satu drum bisa dihargai 150.000 loh, kata Jody menjelaskan. Oh, benarkah demikian? Wah, kalau tahu begitu, udah dari dulu abang jual saja oli bekasnya, kata Bang Darso sambil tersenyum dan menggaruk belakang kepalanya. Han dan Jody pulang ke rumah dengan gembira. Ayah Jody dan Paman Joni bertanya-tanya, kenapa mereka begitu gembira? Mereka pun kemudian menceritakan semua yang telah mereka alami. Tentang pencemaran sungai oleh oli Bang Darso, cara mereka menangkap Bang Darso, dan keberhasilan mereka menyadarkan Bang Darso. Wah, ayah bangga dengan kalian, kata ayah Jody sambil tersenyum. Kalian betul-betul pendekar lingkungan sejati. Mereka cuma tersenyum bangga sambil berpandang-pandangan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memerintahkan manusia untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Kata menaklukkan dan berkuasa dalam bahasa aslinya adalah kabas dan radah. Kedua kata ini secara khusus digunakan untuk menggambarkan pemerintah yang mengatur negara dan rakyatnya. Itu artinya manusia dituntut untuk memerintah, mengusahakan, mengayomi, mengelola dan mengatur alam supaya menjadi lebih baik. Jika dilihat dan diteliti, ayat ini lebih berupa kewajiban yang harus dilakukan manusia daripada hak. Hal ini diperjelas dalam Kejadian 2 ayat 15. Manusia diminta oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara Abad dan Samar, Taman Eden. Kedua kata ini malah menggambarkan seorang petani yang diberi kepercayaan atas suatu ladang. Manusia diminta untuk mengerjakan, melindungi, mengawasi, dan menjaga alam ini. Dari kedua ayat ini menjadi sangat jelas bahwa alam ini bukan milik manusia. Alam ini adalah milik Tuhan, karena Dialah yang menjadikannya. Alam ini kemudian dipercayakan Tuhan kepada manusia untuk diusahakan, dikelola, diatur, diayomi, dan dilindungi. Jelas-jelas keliru jika kita manusia memperlakukan alam seenaknya, mengotori, apalagi merusaknya. Apakah kalian pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika alam ini terus-menerus dirusak? Air, tanah, dan udara terus-menerus dirusak oleh limbah, sampah, dan polusi. Udara menjadi semakin panas dan sesak. Air minum sulit didapat. Tanah tidak lagi menghasilkan bahan makanan. Hewan banyak yang musnah. Kalau alam terus dirusak, bukan tidak mungkin satu kali nanti kita harus menggunakan masker oksigen dan baju khusus untuk pergi ke sekolah atau bermain. Bukankah ini mengerikan? Nah, apa yang bisa kita lakukan?
Jadilah pendekar lingkungan seperti Jody dan Han. Semakin banyak orang yang sadar bahwa dunia ini harus dilindungi, maka dunia akan menjadi semakin baik. Kalian bisa ambil bagian menjaga alam milik Tuhan. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan pernah merusak alam. Ajaklah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Siapa tahu saja satu kali nanti kita atau anak kita atau anak dari anak-anak kita masih bisa bermain di padang rumput yang hijau, menikmati udara segar dan angin sepoi-sepoi, serta bermain di sungai yang jernih. Ya, siapa tahu ya. Ingat, pilihan ada di tangan kalian semua. Diambil dari rubrik Masa Kecil, majalah berita GKMI, edisi Mei 2011. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia bersama Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.